Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa pada minggu ini. Kita akan kembali melanjutkan untuk pembahasan kita di kitab Tawarikh pasal 15 dan 16. Tapi sebelumnya kita akan memulai dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih untuk hari ini, hari baru yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kami bisa terus Tuhan menikmati kebersamaan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh bersekutu, beribadah Tuhan pada hari Minggu ini. Bapa, izinkan kami pada pagi hari ini kami boleh mengerti Tuhan isi hati-Mu. Berilah pengurapan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini mampu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba. Biar setiap kami yang mendengarkan Tuhan, kebenaran daripada firman-Mu ini boleh sungguh mengubahkan hati kami, mengubahkan paradigma kami, sehingga kami boleh Tuhan berperilaku seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh memperlakukan Engkau sebagaimana Engkau ada Tuhan, karena kebesaran-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, karena Engkau adalah Allah yang segala-galanya, yang patut kami sembah, patut kami muliakan, patut kami tinggikan segenap seluruh hidup kami Tuhan. Hanya mau mengandalkan Engkau sebagai yang empunya, sebagai yang pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segalanya. Berkati kami semua Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebenarnya pasal 13 dan pasal 15 itu bercerita tentang satu tema yang sama Bapak Ibu, yaitu tentang pemindahan tabut Allah ke Yerusalem. Ada ending yang berbeda. Kegagalan pemindahan tabut di pasal 13 ini mengakibatkan Daud begitu marah, kecewa, takut. Dan dia ngambek dalam tanda kutip Bapak Ibu sama Tuhan. Dan ketika kita melihat ending dari pasal 15, kesuksesan Daud dalam misinya memindahkan tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, tempat yang dia sudah siapkan sebelumnya. Di tengah tema pemindahan tabut perjanjian ini, di pasal 14, penulis dengan sengaja menyelipkan satu cerita kesuksesan yang dialami oleh Daud ketika dia berperang dengan bangsa Filistin. Saya catat kemenangan besar karena 2 kali Daud mengalahkan bangsa Filistin sesuai arahan Tuhan. Nah, kita akan mencoba membahas dari pasal 15 yang memang menjadi tema utama kita, pembahasan pada pagi hari ini. Kita melihat sukses misi pemindahan tabut yang dilakukan oleh Daud, karena ada persiapan terlebih dahulu, karena ada aturan-aturan baku yang diikuti oleh Daud. Daud belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa dia tidak menyertakan Lewi di dalam upaya pemindahan tabut tersebut. Dia tidak menyertakan para pemuji. Dia tidak tanya Tuhan terlebih dahulu Malah yang dia tanya adalah bangsanya sendiri Karena dia pikir
nggak usah tanya Tuhan lah, Tuhan pasti senang lah ini tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem. Tetapi cara-cara atau aturan-aturan main yang dia kerjakan oleh Daud gitu ya, tidak ikutin aturan baku yang berlaku. Alat-alat untuk mengangkat tabut perjanjian itu tidak pakai gandar pengusung seperti yang memang aturan baku yang tertulis sebelumnya ya di Keluaran 25 ayat 14. Tetapi mereka mengangkatnya atau melakukan pemindahan itu menggunakan kereta lembu ya. Jelas sekali menggunakan kereta lembu tidak memiliki kestabilan yang baik ketika jalan tidak rata karena gundukan tanah atau batu. Sangat berpotensi sekali tabut perjanjian jatuh ya. Sehingga benar-benar kejadian yang terburuk itu terjadi ketika tabut perjanjian miring dan ingin jatuh, dan Uza berusaha untuk menahan tabut supaya tidak jatuh ya. Tuhan tidak senang gitu ya, karena kekudusannya dilanggar atau disentuh oleh tangan manusia gitu. Dan itu sesuatu hal yang merupakan udah aturan baku Tuhan. Siapapun yang menyentuh tabut perjanjian itu akan mati. Usa dalam hal ini langsung disambar dengan kematian. Ya. Ini menyebabkan Daud frustasi pada saat itu. Dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi
menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekhia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matija, Elifele, Miknea, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya, harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matija, Elifele, Miknea, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekhia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Daud belajar. Daud mengerti
tidak boleh sembarangan lagi untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Oleh karena itu, ayat 2 di sini dikatakan, pasal 15 ayat 2, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan, tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Ya. Ayat selanjutnya kita melihat seperti sensus ya. Daud mendata gitu orang-orang Lewi, siapa saja yang berhak mengurus untuk perpindahan urusan tabut perjanjian Tuhan ya. Dan tentunya nanti data ini akan kepakai sebagai bagian dari pengurus yang akan mengurus bait Allah nantinya di Yerusalem. Kemudian ayat 13, Bapak Ibu, ini jelas sekali apa yang menjadi kesalahan Daud dan Daud menyadarinya. Ayat 13 mengatakan demikian. Sebab oleh karena pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Daud belajar dari kesalahannya. Ya, dia tidak mau kembali mengulang. Tetapi bagian dari dia menyadari kesalahannya ini adalah perlu kepekaan tersendiri dalam hal ini. Saya ingin berbagi apa yang saya sharing kemarin atau minggu lalu ya, di pasal 14 saya mengajar di sekolah minggu ya. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat bagus yang menyadarkan Daud dalam hal ini. Saya mau menyinggung sedikit tentang hal ini Bapak Ibu ya. Di 1 Tawarik 14 ayat 2, di situ dikatakan, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Ayat ini indah sekali Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan, lalu tahulah Daud. Ya, tahu apa sih Daud? Ya. Kita melihat di pasal 13 ya, ketika Daud kecewa, Daud frustasi, Daud ngambek sama Tuhan, Daud marah sama Tuhan gitu ya. Tiba-tiba Hiram, raja negeri Tirus, datang membawa hadiah. Hadiah berupa kayu aras dan batu-batuan, beserta dengan tukang-tukangnya dikatakan di situ ya. Ketika Hiram datang bawa hadiah, serta-merta Daud sadar. Daud tahu bahwa Tuhan menyayangi dia ya. Tuhan mengingatkan kembali melalui hadiah yang diberikan oleh raja negeri Tirus ini, yaitu Hiram ya, untuk Daud tidak terpuruk di dalam kecewaannya, untuk Daud tidak berlarut-larut di dalam kemarahannya ya. Tetapi dengan diberikan hadiah gitu ya, Daud mengerti bahwa dia harus kembali mempersiapkan tempat untuk tabut perjanjian gitu ya. Ini adalah titik kebangkitan. Ini adalah titik balik. Setelah pemulihan yang terjadi, ketika dia tahu bahwa perkenanan Tuhan ada atas dirinya, Daud kembali kepada pola dia yang lama. Ketika Daud ingin melakukan sesuatu, dia kembali bertanya kepada Tuhan ya, serang atau tidak Tuhan? Akan kau serahkankah bangsa Filistin ini kepada aku? Ya, Tuhan bilang serang yang pertama ya. Yang kedua dia tanya lagi, gimana Tuhan, serang lagi apa enggak nih Filistin? Ya, tapi caranya beda ya. Jangan langsung direct, nunggu aba-aba. Kalau nanti ada terdengar deru langkahku, ya kita sama-sama serang ya. Dan
Daud mendapatkan gitu loh kemenangan gilang gemilang saya bilangnya atas ketaatan yang dia lakukan. Dia sempat lupa kemarin tidak tanya Tuhan karena mengandalkan dirinya ya. Saya melihatnya Daud agak-agak sombong ya dalam tanda kutip ya. Kalau saya melihat dia mengandalkan pasukan-pasukan yang begitu hebat tuh. Banyak pahlawan-pahlawan dia yang hebat ya, dari Triwiranya sampai kepala pasukan 30 gitu ya, 300. Wah, banyak pasukan hebat dia ya. Satu orang bisa ngalahin 1000 orang ya. Aduh, macam-macam gitu. Jadi dan dia belajar. Dia kembali bertanya sama Tuhan. Melalui kemenangan yang diperoleh kali ini ya, melihat gitu karya Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak berani lagi mengklaim bahwa ini adalah hasil karya dia ya. Jadi dia mengembalikan itu karena dia tahu Tuhan yang memberikan itu kepada dirinya. Kita mau melihat ada satu pola yang menarik yang kita mau sama-sama belajar dalam hal ini ya. Pasal 14 Daud bertanya secara langsung kepada Tuhan. Tetapi yang menarik di dalam pasal 15 kita tidak melihat catatan yang mencatat dalam hal ini ya. Daud bertanya sama Tuhan. Enggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca lagi ulang ya. Tidak ada tulisan atau kata-kata yang mengatakan atau kalimat yang mengatakan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan gimana caranya ngangkut tabut perjanjian ini? Enggak ada Bapak Ibu ya. Satu hal yang menarik adalah tanpa Daud perlu bertanya langsung kepada Tuhan ya. Tanpa Daud mesti menunggu Tuhan berkata-kata kepada dirinya. Kita melihat langsung di ayat 2 tadi yang kita sudah baca bahwa Daud tahu bahwa yang ngangkut ini seharusnya orang Lewi. Gak boleh lagi tuh yang lain. Dan dia tidak tanya Tuhan di dalam hal ini ya. Tetapi dia tahu secara persis, secara pasti apa yang Tuhan mau ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini sudah tertulis. Aturan-aturan baku yang tertulis di dalam kitab Torah. Daud tinggal membaca saja. Karena aturan baku ini merupakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Tidak perlu lagi Tuhan memperdengarkan suaranya dan mengkonfirmasi akan hal itu. Di dalam rumah kami, saya dan anak-anak saya, itu sudah dibuat satu aturan baku tertulis oleh istri saya. Dia menuliskan secara rinci apa yang menjadi job desk dari anak-anak kami untuk melakukan tugas mereka. Salah satu contoh yang tertulis adalah untuk giliran masak nasi nih, Bapak Ibu ya. Minggu pertama dalam bulan itu misalkan ya, hari Senin sampai Jumat si Owen yang melakukannya ya. Nanti Sabtu Minggu weekend itu Vio bagian yang masak nasi ya. Minggu kedua, minggu berikutnya Senin sampai Jumat itu adalah giliran Gary yang masak nasi ya. Sabtu Minggu tetap Vio yang melakukannya ya. Minggu ketiga gantian lagi Owen ya, Senin sampai Jumat yang tugas masak nasi ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi ada aturan baku yang sudah ditulis tuh, ditempel di dinding ya. Dan mereka ngerti tugas mereka ini siapa nih hari ini. Kali ini siapa yang masak nasi itu nggak usah nanya lagi. Lihat aja catatannya. Siapa nih Tuhan yang jadi angkat tabut ya. Terus pakai apa Tuhan? Aturan baku itu sudah tertulis di dalam Torah. Yang Tuhan mau ya seperti itu. Tinggal dibaca Daud, nggak perlu nanya istilahnya gitu ya. Jadi dalam hal ini kita mesti melihat satu pola apa yang sudah menjadi aturan baku dan tertulis di dalam firman Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Tidak perlu lagi kita tanya sama Tuhan dalam hal ini. Kalau Tuhan sudah memberikan aturannya secara tertulis, kita tinggal lihat. Karena itu adalah suara Tuhan yang harus kita dengarkan.
Poin kedua yang ingin kita pelajari dari pasal yang berikutnya adalah pasal 16 ya Bapak Ibu ya. Kita melihat di sini adalah tentang nyanyian pujian Daud. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matija, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi. Sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka,
Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana, di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya, untuk tetap melayani di hadapan tabut itu, seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran.
dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun, dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan, Syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik, pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Dari poin nyanyian pujian Daud ini saya mendapatkan ada 2 poin utama yang sangat menarik yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama, Daud ingin mengucap syukur sama Tuhan dalam hal ini ya. Tetapi yang poin kedua yang kita bisa lihat, kita pelajari bahwa Daud dalam hal ini meminta kembali Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat 7 jelas sekali dikatakan. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ya. Ini berarti Bapak Ibu, Daud kembali mengembalikan tugas dan posisi Asaf dalam hal ini sebagai pemuji, ya, untuk melakukan job desk-nya. Seperti dia menyuruh atau memerintahkan suku Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian. Ya. Dia mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan angkat tabut gitu ya, membersihkan perkakas-perkakas nanti yang ada di dalam bait Allah, itulah pekerjaan suku Lewi. Dan mulai dari Daud ini kembali, ya, Daud memberikan tugas tanggung jawab itu kepada suku Lewi, Bani Asaf gitu ya, sebagai pemuji dan yang lainnya. Nah, kita melihat dalam hal ini Daud peka, ya, jadi dia mengembalikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing dari suku itu untuk melakukannya bagian mereka. Poin terakhir yang saya dapatkan ya, mengenai nyanyian syukur Daud ya. Tuhan tunjukkan kembali di 1 Tawarik 14 ayat 2 ya, sebagai landasan bagi Daud untuk bersyukur dan menyanyikan pujian. Di 1 Tawarik 14 ayat 2. Di sana betapa Daud mengerti keberadaan dirinya sebagai raja ya, adalah karena semata-mata Israel umat Allah. Melalui Daud, Allah bermaksud memelihara bangsa yang besar ini. Nah, di sini kita lihat Daud mengerti hal ini. Sama seperti halnya Yusuf mengerti maksud dan kehendak Tuhan atas dirinya, atas umatnya. Nah, dalam hal ini saya mau mengajak kita semua untuk merefleksi, apakah kita sudah mengerti akan hal ini? Sebuah gambaran masa kini, ini refleksi kepada kita yang sebagai para gembala, pemimpin-pemimpin rohani, kita sebagai imam-imam keluarga ya, dalam rumah tangga kita masing-masing.
Apakah kita mengerti isi hati Tuhan ini? Tugasmu, tugas saya dan saudara adalah memelihara kehidupan umat Allah. Bukan semata-mata supaya mereka hidup terpelihara secara fisik mereka saja, tetapi hidup mereka juga yang secara rohani. Memberikan mereka makanan-makanan rohani yang sehat, supaya kehidupan roh jemaat, supaya kehidupan roh dari keluarga kita bisa hidup sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama belajar seperti Daud mengerti bahwa penyertaan Tuhan atas hidupnya bukan semata karena untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Dan oleh karenanya Daud bersyukur dan dia menyatakannya melalui puji-pujian yang dia naikkan. Sampai akhirnya Bapak Ibu, kita sama-sama mengatakannya seperti Daud berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan seluruh umat, seluruh orang yang kita pimpin, baik jemaat di gereja, baik orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pimpin, atau keluarga kita, mereka sama-sama berkata, amin, pujilah Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Beri kami kepekaan hati seperti kami juga yang dimiliki oleh Daud. Kami rindu, kami belajar bersama Tuhan untuk selalu bertanya sama Tuhan untuk hal-hal yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan bila kami mengerti isi hati Tuhan di dalam hal-hal yang sudah tertulis secara baku di dalam firman-Mu Tuhan melalui Alkitab, bila kami boleh sungguh Tuhan jadi orang anak Tuhan yang mengerti isi hati Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya ketika kami mengerti isi hati Tuhan, maka kemenangan-kemenangan akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan akan buka jalan bagi setiap permasalahan yang kami lalui. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Puji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.